anak-anak, selamat pagi semuanya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran kita berikutnya, yaitu matematika. Nah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai pembulatan. Nah, jadi diperhatikan baik-baik ya anak-anak penjelasan yang Miss berikan ini. Nah, jadi anak-anak, kita akan mempelajari pembulatan. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi pembulatan, Miss mau memberitahu dulu nih sebelumnya yang ini. Nah, jadi kan anak-anak, di sini ada bilangan. Nah, di mana ini dibaca 15.783. Nah, Miss ulangi ya Nana, 15.783. Nah, jadi anak-anak, di sini kita tahu bahwa 3 posisinya disebut sebagai satuan, sedangkan 8 posisinya disebut sebagai puluhan, 7 disebut sebagai ratusan, 5 disebut sebagai ribuan, dan 1 disebut sebagai puluh ribuan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembulatan, kamu harus paham dulu ya anak-anak terlebih dahulu ini. Dimana tadi ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluh ribuan. Nah, jadi dipahami baik-baik ya bahwa 3 ini satuan, 8 puluhan, 7 ratusan, 5 ribuan, dan 1 ini puluh ribuan. Nah, jadi setelah kamu paham mengenai ini, kita masuklah ke pembulatan. Nah, kita masuk ke pembulatan, di mana yang pertama kita pelajari itu sekarang yaitu mengenai pembulatan menuju satuan terdekat. Nah, pembulatan menuju satuan terdekat. Nah, jadi di sini semua angka di belakang koma tidak ditulis. Nah, tidak ditulis maksudnya nih di sini kan ada misalnya suatu angka di mana ada dia 83,3333. Nah, jadi anak-anak di sini tidak perlu kamu tulis semuanya itu 83,3333. Namun yang ini cukup kamu tulis 83,3. Nah, cukup kamu tulis hanya satu angka di belakang koma. Nah, jadi maksudnya itu ya Nana, semua angka di belakang koma tidak perlu ditulis. Nah, di sini yang pertama, jika angka pertama di belakang koma kurang dari 5, maka angka satuannya tetap. Namun, jika angka pertama di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka angka satuannya ditambah 1. Nah, kita masuk ke contoh ya Nana biar lebih paham. Nah, di sini ada bilangan 2,3. Nah, 2,3. Nah, jadi ini kan di belakang komanya 3 nih. Tadi kan dibilang jadi kita bulatkan menjadi 2. Nah, kenapa 2? Tadi kan dibilang di sini kan anak-anak bahwa dia jika angka pertama di belakang koma kurang dari 5. Nah, kurang dari 5 kita tahu kan anak-anak bahwa 3 ini dia itu kurang dari 5. Nah, jadi kalau kurang dia dari 5, maka angka satuannya tetap. Nah, angka satuannya itu maksudnya yang ini, yang 2 ini dia tetap, makanya dibulatkan dia tetap menjadi 2. Nah, inilah alasannya, karena angka pertama di belakang koma yaitu 3 kurang dari 5. Yang ini ya Nana, kurang dari 5, makanya dia tetap menjadi 2. Nah, jadi untuk contohnya yang kedua. Nah, di sini ada bilangan 8,5. Nah, 8,5. Ini kita bulatkan menjadi 9. Nah, kenapa sih Miss bisa menjadi 9? Nah, karena di sini tadi dibilang bahwa jika angka pertama di belakang koma lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka angka satuannya ditambah 1. Nah, ini kan angka satuannya 8. Nah, sedangkan yang di belakang koma itu kan 5. Di mana bahwa tadi dikatakan bahwa lebih dari 5 atau sama dengan 5, angka satuannya ditambah 1. Nah, ini kan dia kan 5 kan anak-anak. Nah, 5 kalau dia 5 berarti satuannya ini ditambah 1. Nah, 8 ditambah 1 menjadi 9.
Nah, makanya dia dibulatkan menjadi 9. Nah, ini karena angka pertama di belakang koma yaitu 5 sama dengan 8. Nah, itu sama dengan seperti ini. Bisa juga kita tahu bahwa 9 di koma 8. Nah, jadi kalau kita bulatkan dia menjadi 10. Karena apa? Karena dia ini 8 ini udah lebih dari 5. Nah, Miss kasih contoh nih satu lagi. Kalau dia 4 di koma 4. Nah, ini jadi kita bulatkan menjadi berapa, Nana? Yaitu menjadi 4. Kenapa 4? Karena dia ini masih kurang dari 5. Dia di belakang komanya ini kurang dari 5. Makanya dibulatkan dia menjadi tetap 4. Nah, seperti itu ya, Nana. Dia pembulatan menuju satuan terdekat. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu pembulatan menuju puluhan terdekat. Nah, pembulatan menuju puluhan terdekat. Di sini semua angka satuan ditulis 0. Nah, semua angka satuan ditulis 0. Nah, jadi jika angka satuan lebih dari 5, angka puluhan tetap. Namun anak-anak, jika angka satuan lebih dari atau besar atau sama dengan 5, angka puluhan ditambah 1. Nah, jadi ini diingat ya anak-anak bahwa dia angka satuannya lebih kecil dari 5, dia angka puluhannya tetap. Namun jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, dia ditambah 1. Nah, jadi kita masuk ke contoh biar lebih paham. Nah, di sini contoh yang pertama dia ada 48. Nah, 48 ini kita bulatkan menjadi 50. Nah, kenapa Miss 50? Kenapa nggak menjadi 58? Nah, kenapa? Karena tadi kan dibilang di sini semua angka satuan ditulis 0. Nah, jadi semua angka satuan itu, ini kan tadi disebut dia satuan. Sedangkan ini disebut sebagai puluhan. Nah, ini satuan. Ini puluhan. Nah, jadi kan dibuat di sini semua angka satuan ditulis 0. Nah, jadi 0 dia ini ya. Nah, makanya lah dan di sini juga jika angka satuan lebih kecil dari 5, angka puluhannya tetap. Nah, jadi di sini dia kan yaitu 8 ini. Nah, angka satuan 8 ini kan dia lebih dari 5 kan anak-anak. Angka satuannya ini satuannya tadi ya. Nah, jika angka satuan lebih besar atau sama dengan 5. Nah, ini kan dia lebih besar dari 5. Maka angka puluhan ditambah 1. Nah, angka puluhan. Nah, inilah dia tadi puluhan kan 4 ini. Nah, jadi yang puluhan ini, yang 4 ini dia ditambah 1. Nah, jadi 4 ditambah 1 dia menjadi 5 kan? Nah, jadi satuannya tadi menjadi 0 ditulis. Nah, itulah dia makanya menjadi 50 karena 8 lebih dari 50. Nah, untuk contoh yang kedua nih, misalnya ada juga dia 56. Nah, kalau dibulatkan dia menjadi berapa Nana? Menjadi 60. Karena apa? Karena ini 6 ini dia kan udah lebih dari 5. 6 ini udah lebih dari 5. Nah, jadi ini yang 5 ini dia ditambah 1. Nah, jadi dia menjadi 60. Nah, di sini kenapa 0? Ingat ya Nana bahwa di sini tadi dikatakan bahwa semua angka satuan ditulis 0. Nah, itulah dia makanya menjadi dia 60. Nah, seperti itu ya Nana. Untuk contoh yang ketiga nih, Miss kasih. Ada juga dia misalnya 95. Nah, 95 jika dibulatkan dia menjadi berapa Nana? Menjadi 100. Nah, kenapa 100? Nah, ini kan 9 ini ditambah 1. Nah, ini kan dia sama dengan 5. Nah, jadi dia 100 dibulatkan ya Nana. Nah, ini 9 ini ditambah 1 kan menjadi 10. Nah, ini kita buat menjadi 0 kan? Nah, inilah dia 100. Nah, jadi ini diingat ya anak-anak, peraturannya yang di sini semua angka satuan ditulis 0. Nah, jika angka satuan lebih
Nah, jadi ini diingat ya anak-anak, di sini dikatakan bahwa semua angka satuan ditulis 0. Sedangkan jika angka satuan lebih kecil dari 5, angka puluhan tetap. Namun jika angka satuan lebih besar dari atau sama dengan 5, angka puluhan ditambah 1. Nah, untuk contoh yang kedua nih, di sini ada bilangan 63 dibulatkan menjadi 60. Nah, kenapa 60? Karena 3 ini dia lebih kecil dari 5. Nah, kalau lebih kecil dia dari 5, angka puluhannya tetap. Nah, ini kan angka puluhannya 6 kan? Nah, jadi dia tetap dia yaitu 60 karena 3 kurang dari 5. Nah, untuk contoh yang kedua nih, kasih misalnya 72. Nah, kalau dibulatkan dia menjadi 70. Karena apa? Karena 2 ini dia lebih kecil dari 5. Nah, sehingga puluhan ini dia itu tetap menjadi 7. Nah, jadi di sini kita buat 70. Nah, jadi di sini dipahami anak-anak, dia mana yang satuannya, dia yang mana puluhannya. Makanya tadi Miss jelaskan sebelumnya itu dia mengenai yang seperti ini, di mana dia yang satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan. Nah, jadi dipahami. Karena apa? Karena di sini juga dia dibahas. Nih, angka satuan. Nah, ini satuannya, baru ini puluhannya. Nah, jadi dipahami anak-anak baik-baik. Nah, Miss kasih contoh yang ketiga nih. Misalnya itu dia tuh 81. Nah, 81 jika dibulatkan dia menjadi 80. Karena apa? Karena ini satu ini dia kan lebih kecil dari 5. Nah, jadi puluhannya kan 8. Nah, itu tetap makanya hasilnya di sini tetap yaitu 80. Nah, jadi seperti itu ya Nana, dipahami baik-baik mengenai pembulatan menuju puluhan terdekat. Nah, untuk yang ketiga kita lanjut yaitu mengenai pembulatan menuju ratusan terdekat. Nah, pembulatan menuju ratusan terdekat. Di sini dikatakan bahwa semua angka satuan dan puluhan ditulis 0. Nah, jadi dipahami anak-anak yang mana dia. Nah, jadi anak-anak dipahami dia di sini ya, yang mana puluhan, yang mana ratusan, di mana satuannya, di mana ribuannya. Nah, jadi dipahami anak-anak. Nah, jadi kan di sini dibilang semua angka satuan dan puluhan ditulis 0. Nah, angka satuan dan puluhan ya anak-anak ditulis 0. Jika angka puluhan kurang dari 5. Nah, angka puluhannya ya kurang dari 5, angka ratusannya tetap. Jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, angka ratusan ditambah 1. Nah, jadi kita masuk ke contoh biar lebih paham ya anak-anak. Di sini ada bilangan 249. Nah, jadi kita tahu kan anak-anak bahwa 9 ini dia disebut sebagai satuan. Sedangkan 4 ini dia puluhan. Sedangkan 2 ini adalah ratusan. Nah, jadi 9 satuan, 4 ini dia puluhan, sedangkan 2 disebut sebagai ratusan. Nah, jadi di sini bilangan 249 jika kita bulatkan menjadi 200. Karena apa? Karena 4 ini puluhan ini 4 kurang dari 5. Nah, tadi kan dikatakan di sini bahwa puluhan kurang dari 5, angka ratusannya tetap. Nah, puluhannya ini kan kurang dari 5, jadi ratusan yang ini tetap, yaitu menjadi 200. Nah, jadi ingat ya anak bahwa satuan dan puluhan, inilah tadi deh, satuan dan puluhan ini ditulis 0. Nah, jadi seperti itu ya anak, jadi dia di sini 200. Nah, Miss kasih contoh yang kedua nih, misalnya 328. Nah, jika kita bulatkan, dia tetap menjadi 300. Karena apa? Karena di sini dia puluhannya ini dia lebih kurang dari 5. Nah, oleh sebab itu dia ratusannya ini kita buat tetap yaitu 3 di sini.
baru satuan dan puluhannya itu, satuan dan puluhannya ini kita tulis 0. Nah, itulah dia menjadi 300. Baru contoh yang ketiga nih, Miss kasih. Misalnya contoh yang ketiga itu 448. Nah, kita bulatkan dia menjadi berapa, Nana? Yaitu menjadi 400. Karena apa? Karena 4 ini dia lebih kecil dari 5. Dia kurang dari 5. Makanya dia ratusannya ini tetap menjadi 4. Di sini dia menjadi 400. Nah, seperti itu ya, Nana. Nah, untuk contoh yang kedua nih ada. Nah, di sini kan ada bilangan 562. Nah, jadi jika kita bulatkan dia menjadi 600. Nah, kenapa Miss 600? Kenapa dia jadi tambah 1? Nah, kenapa? Karena tadi kan di sini dikatakan bahwa jika angka puluhan lebih atau sama dengan 5, dia angka ratusannya itu ditambah 1. Nah, jadi angka puluhannya 6 ini kan puluhannya kan. Nah, itu kan lebih dari 5. Nah, jadi jika dia lebih dari 5 kan ratusannya ini kan ditambah 1. Nah, ratusannya itu yaitu 5. Di mana 5 ini kita tambah menjadi 1. Jadi 5 ditambah 1 yaitu 6. Nah, makanya lah dia di sini dia dibulatkan menjadi 600. Nah, karena 6 lebih dari 5. Nah, untuk contoh yang kedua nih, misalnya ada seperti ini, 753. Nah, ini jika kita bulatkan, dia menjadi 800. Nah, menjadi 800 karena apa? Karena ini sama dengan 5. Nah, ini kan puluhannya ini dia sama dengan 5. Nah, jadi apabila dia sama dengan 5, angka ratusannya ditambah 1. Nah, angka ratusannya, ini kan 7 ini kan ratusan kan? Nah, jadi 7 ini ditambah 1. Nah, 7 ditambah 1 menjadi 8. Nah, oleh sebab itulah dia menjadi 800. Ingat ya, anak-anak, kenapa dia menjadi 0 di sini? Karena peraturannya di sini dibuat semua angka satuan dan puluhan ditulis 0. Nah, angka satuan dan puluhan ini ditulis 0. Makanya dia menjadi 800. Untuk contoh yang kedua, misalnya ada seperti ini, 693. Nah, ini kalau kita bulatkan, dia menjadi 700. Nah, karena 9 ini dia puluhannya ini lebih dari 5. Nah, oleh sebab itulah ratusan ini ditambah 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, jadi kita buat di sini 700. Nah, jadi itu seperti ini anak-anak, dia pembulatan menuju ratusan terdekat. Nah, kita lanjut yang keempat, yaitu mengenai pembulatan menuju ribuan terdekat. Nah, pembulatan menuju ribuan terdekat, di mana di sini ditulis bahwa semua angka satuan, puluhan, dan ratusan ditulis 0. Nah, angka satuan, puluhan, ratusan. Nah, jadi dipahami anak-anak di mana dia angka satuan, puluhan, dan ratusan ditulis 0. Nah, jadi jika angka ratusan kurang dari 5, angka ribuan tetap. Nah, angka ratusan ini anak-anak dibilang angka ratusan kurang dari 5, angka ribuannya tetap. Namun, jika angka ratusannya lebih dari atau sama dengan 5, angka ribuan ditambah 1. Nah, jadi kita masuk ke contoh ya anak-anak biar lebih paham. Nah, jadi di sini contoh yang pertama yaitu bilangan 1678. Nah, namun jika kita bulatkan yang 1678 ini, kita bulatkan dia menjadi 2000. Nah, kenapa jadi 2000? Karena 6 ini dia lebih dari 5. Nah, tadi kan dikatakan di sini bahwa jika ratusan kurang dari 5, angka ribuan tetap. Namun jika ratusan lebih dari atau sama dengan 5, angka ribuannya ditambah 1. Nah, jadi kan di sini kan anak-anak, ini satuan, ini puluhan, ini dia ratusan, ini ribuan. Nah, jadi kan ratusannya kan yang 6 ini kan anak-anak. 6. Nah, di mana 6?
dia ratusannya 6, jadi dia udah lebih dari 5. Nah, jadi kalau dia ratusannya lebih dari 5, angka ribuannya yang ini ya Nana, angka ribuannya ini dia ditambah 1. Nah, jadi ini dia ditambah 1, di mana 1 tambah 1 menjadi 2. Nah, 2 kan anak-anak. Nah, jadi kan di sini tadi katakan semua angka satuan, puluhan dan ratusan ditulis 0. Nah, di mana ini angka satuan, puluhan, ratusannya ini ditulis menjadi 0. Nah, oleh sebab itulah jika bilangan 1678 dibulatkan menjadi 2000 karena 6 lebih dari 5. Nah, untuk contoh yang kedua nih, Miss kasih misalnya 2810. Nah, jadi kalau kita bulatkan dia itu menjadi 3000. Karena apa? Karena 8 ini dia, angka ratusan ini dia sudah lebih dari 5. Nah, itulah dia makanya dia jadi dibulatkan menjadi 3000. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk contoh yang kedua, bilangan 1328. Nah, 1328 ini jika kita bulatkan dia menjadi 1000. Nah, kenapa jadi 1000? Karena dia tadi angka ratusan ini, yang 3 ini, dia kurang dari 5. Nah, tadi kan dikatakan di sini jika angka ratusan kurang dari 5, dia angka ribuannya ini tetap. Nah, angka ribuan tetap. Nah, angka ribuannya ini kan 1 ini. Nah, dia tetap dibuat di sini. Nah, makanya tadi sedangkan angka satuan, puluhan dan ratusan ini dia ditulis 0. Nah, makanya lah dia menjadi 1000. Nah, untuk contoh yang kedua itu misalnya seperti ini, 2181. Nah, jika dibulatkan dia menjadi 2000. Nah, kenapa? Di sini dia kan angka satunya ini dia kurang dari 5. Nah, itulah dia makanya angka ribuannya tetap, yaitu tetap 2, di mana angka satuan, puluhan dan ratusannya ditulis 0. Nah, seperti itu ya Nana. Untuk contoh yang ketiga nih, Miss kasih lagi. Misalnya 8392. Nah, di mana dia jika dibulatkan dia menjadi 8000. Nah, kenapa 8000? Karena 3 ini angka ratusannya ini dia itu kurang dari 5. Makanya dia angka ribuannya tetap yaitu 8 di sini. Makanya dia menjadi 8000. Nah, jadi ini anak-anak untuk pembahasan mengenai pembulatan menuju ribuan terdekat. Nah, jadi dipahami anak-anak mengenai pembulatan. Nah, tadi kan di mana dia pembulatan ini dia ada pembulatan menuju satuan terdekat, pembulatan menuju puluhan terdekat, pembulatan menuju ratusan terdekat, dan pembulatan menuju ribuan terdekat. Nah, jadi dipahami betul-betul mengenai pembulatan ini. Namun anak-anak, untuk memahaminya, kalian harus paham juga mengenai bilangan ini. Nah, di sini di mana kan di sini ada bilangan di mana ini 3 ini letaknya sebagai satuan, 8 disebut puluhan, 7 disebut ratusan, 5 disebut ribuan, 1 disebut puluh ribuan. Nah, jadi kalian jika ada sebuah bilangan, kalian harus tahu dia yang mana dia satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ada juga nanti dia yang miliaran. Nah, yang puluh miliaran. Nah, jadi kan dia kan ada kan anak-anak. Nah, jadi kalian harus paham dia mengenai bilangan tersebut, posisinya dia disebut sebagai apa? Apakah satuan, puluhan, ratusan, ribuan ataupun puluh ribuan. Nah, jadi kalau kalian sudah paham, kalau kalian sudah paham mengenai yang ini, pasti kalian akan paham juga mengenai pembulatan, di mana tadi dia ada yang disebut sebagai satuan, mana dia puluhannya, yang mana ratusannya, yang mana ribuannya. Nah, jadi
Seperti ini anak-anak, dipahami mengenai materinya mengenai pembulatan tadi, di mana dia ada pembulatan menuju satuan terdekat, pembulatan menuju puluhan terdekat, pembulatan menuju ratusan terdekat, dan pembulatan menuju ribuan terdekat. Nah, jadi anak-anak, itulah tadi materi kita, pembahasan kita mengenai pembulatan. Nah, jadi anak-anak dipahami ya, pembahasan ataupun materi yang Miss jelaskan tadi. Nah, apalagi mengenai suatu bilangan, di mana bilangan tersebut posisinya dia disebut sebagai apa? Apakah dia satuan, puluhan, ribuan, atau puluh ribuan. Nah, jadi dipahami anak-anak agar lebih paham kalian mengenai pembulatan tadi. Nah, jadi anak-anak, di sini Miss akan memberi tugas kepada kalian. Nah, jadi tugasnya itu Miss harap kalian semua mengerjakannya. Nah, jadi sampai di sini dulu materi kita pada hari ini anak-anak. Sampai jumpa semuanya.